Selamat siang, teman-teman. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Saya akan menjelaskan untuk definisi teknologi informasi. Jadi apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi merupakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan manusia yang bekerja bersama untuk mengelola, menyimpan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Adapun fokus utama teknologi informasi ada tiga: efisiensi efisiensi pengolahan data untuk memastikan data dapat diolah secara lebih cepat dan akurat. Otomatisasi proses kerja menggantikan metode manual menjadi sistem otomatis. Dukungan pengambilan keputusan yang menyediakan data analisis dan keputusan yang lebih baik. Lanjut ke slide 3, komponen teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki 5 komponen utama: perangkat keras, hardware, atau ini termasuk komputer, server, dan perangkat jaringan seperti router atau switch. Yang kedua, perangkat lunak atau software, mulai dari sistem operasi Windows atau Linux hingga aplikasi bisnis seperti Microsoft Office. Yang ketiga, ada data, fakta mentah yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang berguna. Yang keempat adalah jaringan, sistem komunikasi yang menghubungkan perangkat, contohnya adalah internet. Yang kelima adalah manusia, ini termasuk pengguna dan pengelola teknologi yang memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Lanjut ke slide 4, fungsi teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya adalah pengelolaan data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, penyimpanan data untuk kebutuhan jangka panjang, pendek, ataupun panjang. Yang ketiga adalah distribusi informasi, menyebarkan data kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat. Yang terakhir adalah otomatisasi proses kerja, menggantikan pekerjaan manual dengan sistem otomatis yang lebih efisien. Lanjut ke slide kelima, ada manfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan banyak manfaat, antara lain efisiensi operasional, mempercepat pekerjaan untuk mengurangi biaya. Yang kedua, komunikasi yang efektif, mendukung komunikasi lintas waktu dan lokasi. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, membantu organisasi bersaing lebih baik di pasar. Yang keempat adalah pengambilan keputusan, memberikan data dan analisis yang mendukung keputusan strategis. Lanjut ke slide 6, peran teknologi informasi. Peran teknologi informasi dapat kita lihat di 3 level individu, contohnya smartphone dan media sosial. Yang kedua adalah organisasi, sistem ERP untuk mengintegrasi proses bisnis, dan CRM untuk manajemen pelanggan. Yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Teknologi mendukung pendidikan melalui e-learning dan kesehatan melalui rekam medis elektronik. Lanjut ke slide ke-7 adalah tantangan teknologi informasi. Tentu saja teknologi informasi juga memiliki tantangan seperti keamanan data, risiko seperti peretasan malware, atau pelanggaran privasi. Yang kedua adalah privasi, yaitu kebocoran data pribadi menjadi isu yang serius. Yang ketiga adalah evolusi teknologi, yaitu perubahan teknologi yang cepat, membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Lanjut ke slide 8, contoh implementasi teknologi informasi. Contoh penerapan teknologi informasi dapat kita lihat di beberapa, di antaranya adalah bisnis, contohnya adalah ERP untuk mengintegrasi proses kerja, dan e-commerce untuk penjualan online.
Yang kedua adalah pendidikan, yaitu learning mempermudah pembelajaran jarak jauh, sementara perpustakaan digital memberikan akses bahan bacaan. Yang ketiga adalah kesehatan. Contohnya rekam medis elektronik untuk manajemen data pasien dan telemedicine untuk layanan kesehatan jarak jauh. Lanjut ke slide 9 adalah dampak teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah komunikasi lintas lokasi, mendorong inovasi dan kreativitas. Adapun dampak negatifnya adalah ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, ancaman terhadap keamanan data, berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Sebagai penutup adalah sebagai kesimpulan, teknologi informasi memainkan peran penting untuk pengolahan data, efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun implementasi harus disertai perhatian terhadap tantangan seperti keamanan data dan privasi. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya yang dirangkum oleh Saudara Kak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Landry atas penjelasannya, dan saya akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang memiliki arti menghitung. Komputer merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat pengolahan data berdasarkan prosedur yang diperlukan. Mulanya penggunaan kata komputer merupakan yang awalnya difungsikan kepada mereka yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika atau melakukan perhitungan aritmatika tanpa alat bantu. Namun seiring berjalannya waktu, definisi komputer menjadi bergeser kepada alat perhitungan aritmatika. Komputer juga dapat diartikan dengan berbagai arti, yaitu diantaranya sebagai alat elektronik, bisa menerima input data, bisa mengolah data, bisa memberikan suatu informasi, bisa melakukan penyimpanan program dan hasil proses pengolahan, dan juga bisa digunakan untuk program yang ada pada memori komputer. Memasuki sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang ini, tentunya komputer sudah mengalami banyak sekali perubahan, dimulai dari pertama ditemukannya hingga sekarang. Tentunya terdapat banyak perkembangan yang terjadi, baik dilihat dari hardware maupun software-nya. Komputer generasi pertama, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang sekitar tahun 1942. Kemudian, John Presper Eckert mulai mengerjakannya pada tahun 1943. Ia beserta Dr. John William Mauchly di Moore School of Electrical Engineering membangun program generasi pertama. Untuk program ini membutuhkan ruangan sekitar 500 meter persegi, 10.000 kapasitas, 75.000 relay, dan 70.000 resistor. Komputer juga memakai 18.000 tabung vakum. Listrik yang dibutuhkan yaitu 140 kW saat program dioperasikan. Kemudian, komputer generasi kedua. Transistor merupakan salah satu penemuan penting pada generasi ini. Pada tahun 1960-an, ilmuwan mulai membuat generasi kedua dari komputer ini. Memang memperkecil bentuk dari komputer generasi sebelumnya, merupakan salah satu tujuan untuk para peneliti supaya dapat memudahkan dalam pengoperasiannya. Pada generasi ketiga, para ilmuwan akhirnya mencari cara untuk mengatasi masalah yang umum dialami para pengguna komputer, tepatnya pada tahun 1970-an. Hal ini yang membuat Jack Billy yang merupakan seorang ilmuwan mencoba melakukan berbagai penelitian. Akhirnya, ia menciptakan sebuah komponen
yang kecanggihannya melebihi transistor. Penemuannya disebut dengan integrated circuit atau yang bisa disebut dengan IC. Kemudian komputer generasi keempat. Pada generasi ini, IC dibuat menjadi lebih kompleks dan rumit. Chip IC mulai dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Very Large Scale Integration. Perusahaan ini akhirnya sukses memproduksi chip pada tahun 1980-an yang bisa menampung banyak komponen yang bahkan jumlahnya dapat mencapai ribuan komponen. Mikrokomputer 4 bit sudah mulai diperkenalkan sekitar tahun 1980-an. Akhirnya, perusahaan Intel termasuk yang membawa perubahan mengenai mikrokomputer. 4004 merupakan sebutan untuk komputer ini, di mana sudah memakai chip prosesor. Kemudian, komputer generasi kelima. Kemunculan tablet, netbook, ultrabook, smartphone, dan masih banyak lagi merupakan bentuk variasi dari banyaknya teknologi yang berkembang dari komputer yang sangat canggih. Pastinya akan semakin banyak bentuk kecanggihan komputer yang dibawa oleh para perusahaan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari Mbak Xiaowing. Silahkan Mbak. Terima kasih Kak Ega. Saya melanjutkan pengenalan tentang CPU. CPU adalah sirkuit elektronik komputer yang melakukan pemrosesan yang sebenarnya dan biasanya disebut sebagai otak komputer. Tugas CPU yaitu menangkap perintah yang diberikan, kemudian memproses dan menjalankan perintah tersebut. CPU biasa juga disebut prosesor, di mana komponen ini dipasang pada soket yang ada pada motherboard komputer. Unit control mengordinasikan aktivitas dalam CPU. Unit ini bertanggung jawab untuk mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi. Semakin bagus prosesor komputer, maka semakin nyaman pengguna mengoperasikan komputernya. Karena sebagian besar proses yang dilakukan komputer berlangsung di prosesor, termasuk memproses perintah, mengirim sinyal keluar, memeriksa konektivitas, serta memastikan perangkat keras dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya. ALU dan register. CPU diberikan instruksi dan data melalui program. CPU kemudian mengambil program dan data dari memori dan melakukan operasi aritmatika dan logika yang biasa disebut ALU. Sesuai instruksi yang diberikan dan menyimpan hasilnya kembali ke memori. Saat memproses, CPU menyimpan data serta instruksi dalam memori lokal yang disebut register. Spesifikasi teknik CPU. 1. Clock speed diukur dalam gigahertz menentukan kecepatan pemrosesan. 2. Cache size L1 cache tercepat atau terkecil. L2 cache lebih besar atau sedikit lebih lambat. L3 cache terbesar atau paling lambat. 3. TDP Thermal Design Power konsumsi energi dan panas yang dihasilkan. CPU dalam berbagai perangkat. 1. Komputer desktop, performa tinggi, kemampuan komputasi kompleks. 2. Laptop, keseimbangan performa dan daya, efisiensi baterai. 3. Server, banyak port, kemampuan multitasking yang tinggi. 4. Smartphone, CPU mobile ARM, optimasi daya. Jenis dan arsitektur CPU modern. x86, Intel atau AMD, paling umum di komputer desktop, kompatibilitas luas,
2. ARM atau Advanced Reach Machines. Efisien daya, dominan di perangkat mobile. 3. DSP, arsitektur open source, fleksibilitas tinggi. Produsen utama CPU. Intel prosesor yang diproduksi oleh Intel Corporation, perusahaan teknologi Amerika yang berfokus pada pengembangan mikroprosesor. Intel prosesor memiliki beberapa tipe seri prosesor seperti Core i3, i5, i7, i9. AMD juga salah satu jenis prosesor yang sering digunakan di komputer atau laptop. Salah satu tipe AMD ialah seri prosesor Ryzen. Perkembangan teknologi CPU modern. Teknologi fabrikasi 7nm, 5nm, 3nm. Teknologi ini memungkinkan pembuat CPU yang lebih kecil, lebih hemat daya, dan lebih cepat. Prosesor kuantum. Pengembangan prosesor kuantum menjadikan kinerja yang jauh melampaui batas-batas komputasi klasik. Unit pemrosesan khusus. CPU modern dilengkapi dengan unit pemrosesan khusus untuk AI dan machine learning seperti Neural Processing Units atau NPU dan Tensor Cores. Multi-cores. CPU modern memiliki beberapa inti cores yang memungkinkan pemrosesan paralel, meningkatkan kemampuan multitasking, dan kinerja secara keseluruhan. Efisiensi energi. CPU modern menekankan pada efisiensi energi seperti dengan teknologi dynamic voltage dan frekuensi scaling. Teknologi 3D stacking. Inovasi ini memungkinkan pengembangan CPU dengan arsitektur 3D di mana berbagai komponen dapat ditumpuk secara vertikal. Tantangan masa depan CPU. Ada beberapa hal yang memungkinkan akan menjadi tantangan masa depan sebagai berikut. Konsumsi energi, potensi teknologi masa depan, inovasi arsitektur baru, batas fisik miniaturisasi, dan pemanasan. Perkembangan CPU mengarah pada peningkatan efisiensi, jumlah inti yang lebih tinggi, dan kemampuan dalam nanoteknologi. Seiring dengan berlanjutnya dorongan untuk mendapat chip yang lebih kecil dan lebih efisien, kita akan melihat CPU dengan konsumsi daya yang lebih rendah dan tingkat kerja lebih tinggi. CPU mungkin menjadi terintegrasi dalam perangkat sehari-hari, seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan perangkat yang dikenakan. Sekian presentasi tentang CPU saya. Selanjutnya, Kak Ade Raga akan mempresentasi tentang memori. Terima kasih. Terima kasih Kak Xiaoling. Saya Adi Raga Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Apa itu memori komputer? Memori komputer adalah perangkat keras hardware atau alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer. Memori dapat dibilang sebagai komponen penting atau vital karena berperan menentukan kinerja dan performa perangkat komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatan, maka
semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Berada di dalam sentral prosesor, unit atau CPU, setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang otomatis jika perangkat dimatikan. Fungsi memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori, yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system, menyimpan data semua aplikasi, dan CACE dapat digunakan untuk membackup data, menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori komputer. Fitur-fitur pembeda pada sistem memori meliputi 1. Lokasi memori. Fitur ini mewakili lokasi memori di komputer secara internal tertanam dalam memori komputer dan dikenal memori utama, contoh memori utama register, cache, dan main memori. Untuk dalam eksternal, perangkat penyimpanan terpisah dari komputer, contoh disk atau tip, USB pen drive. Yang kedua, kapasitas memori adalah fitur yang paling penting dari memori komputer. Untuk di internal, kapasitas ini diukur dalam bit. Secara eksternalnya, kapasitas ini diukur dengan bit atau word. Yang ketiga, metode akses adalah fitur memori komputer mengenai cara komputer membaca dan menulis data pada memori. Ada 3 macam, salah satunya Direct Memory Address atau DMA, metode yang memungkinkan perangkat input atau output mengakses atau mengambil data secara langsung atau dari memori utama. Yang keduanya Sequential Access Method atau SAM, metode ini digunakan dalam perangkat penyimpanan data untuk membaca data secara berurutan dari memori komputer. Selanjutnya ada Random Access Method, metode yang digunakan untuk mengakses data secara acak dari memori, kebalikan dari SAM. Selanjutnya ada Associative Access Method, jenis memori khusus yang mengoptimalkan kinerja pencarian melalui data yang ditentukan untuk secara langsung mengakses informasi yang disimpan berdasarkan alamat memori. Yang keempat, unit transfer. Unit ini mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis dalam atau luar memori. Secara internalnya, kecepatan transfer bit sebagian besar dengan ukuran word. Untuk secara eksternalnya, memiliki kecepatan bit tidak sama dengan panjang word. Yang kelima, ada kinerja memori. Di bagian ini dibagi 3 bagian. Salah satunya waktu akses. Dalam RAM, waktu akses mewakili total waktu yang dibutuhkan oleh perangkat memori untuk melakukan operasi baca atau tulis yang alamatnya dikirim ke memori. Selanjutnya ada memory cycle. Memori ini yaitu time total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses blok memori dan tambahan waktu yang dibutuhkan sebelum memulai akses kedua. Selanjutnya ada transfer rate, menggambarkan kecepatan transfer data yang digunakan untuk mengirim memori ke atau dari perangkat memori eksternal atau internal. Yang keenam dari fitur-fitur ini yaitu tipe material fisik. Material fisik yang berbeda-beda. Bahan yang digunakan pada RAM tidak sama seperti material yang digunakan untuk membuat hard disk. Tipe material fisik ini mendefinisikan jenis fisik memori yang digunakan dalam komputer seperti magnetik, semikonduktor, magneto-optik, dan optik. Yang ketujuh, sifat memori. Memori
volatil dikenal sebagai RAM, membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan, dan jika terjadi kehilangan daya, data yang tersimpan akan hilang. Memori non-volatil, memori penyimpanan permanen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tersimpan, bahkan saat daya dimatikan. Memori non-erasable adalah jenis memori yang tidak dapat dihapus setelah dibuat seperti ROM, karena pada saat pembuatan ROM diprogram. Jenis-jenis memori komputer, salah satunya ialah memori primer, memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary, dan cache memori. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori utama dibagi dua, salah satunya ialah ada RAM atau Random Access Memory. Memori ini jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. Memori adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. RAM terbagi menjadi dua, DRAM dan SRAM. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory, adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Selanjutnya, untuk jenis dari memori komputer ialah ada memori sekunder. Memori sekunder ini adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data, contohnya hard drive, USB, flash drive, dan DVD. Untuk contohnya dari memori sekunder ialah dari hard disk, penyimpanan permanen komputer dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat data komputer dimatikan. Untuk selanjutnya ialah ada floppy disk atau disket, sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti komputer. Jenis memori ini adalah perangkat penyimpanan tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 megabit. Semakin besar program berukuran lebih besar, maka diperlukan disket lebih banyak. Disket pada saat ini tidak digunakan lagi karena menyimpan memori yang sangat rendah. Selanjutnya ada CD atau compact disk, perangkat penyimpanan disk optik, perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Contohnya ada audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. Selanjutnya untuk DVD atau digital video display, perangkat penyimpanan cakram optik, memiliki ukuran sama dengan CD tetapi data penyimpanan data lebih besar. Selanjutnya ada Blu-ray disk atau BD, adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video. Selanjutnya ada pen drive, adalah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Biasanya dikenal sebagai USB flash drive. Memori cache. Memori cache adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Tingkatan dari memori CPU ada 3. Salah satunya ialah L1 cache. Dikenal juga sebagai cache onboard internal atau primer. Dibangun dengan bantuan CPU, kecepatan sangat tinggi, dan ukuran cache L1 bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. Selanjutnya ada L2 cache. Dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun oleh chip terpisah di motherboard.
tidak dibangun ke dalam CPU seperti L1. Ukuran cache L2 mungkin 128 KB hingga 1 MB. Selanjutnya ada L3 cache, umumnya digunakan dengan kinerja dana kapasitas komputer yang tinggi, dibangun ke dalam motherboard, kecepatan sangat lambat, dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Selanjutnya untuk memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan data mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terpencil dan terdapat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 1632 dan 64 bit. Menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan tentang memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega Putri Rohmiyanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perangkat input dan output. Komputer merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari hardware dan software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan atau disimpan atau dikirim melalui perangkat keluarannya. Perangkat input, perangkat yang digunakan untuk mengirim sinyal kontrol ke komputer untuk memasukkan data yang akan diproses. Perangkat ini mengubah data input menjadi bentuk digital yang dapat diterima oleh sistem komputer. Beberapa contoh perangkat input, yang pertama ada keyboard, yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer berupa teks, angka, simbol, dan perintah. Kemudian yang kedua, mouse. Mouse digunakan untuk mengendalikan kursor pada layar komputer, mengetik, menggerakkan kursor, dan melakukan fungsi navigasi lainnya. Kemudian ada webcam, yang digunakan untuk mengambil data berupa video atau gambar ke komputer. Kemudian ada scanner, yang digunakan untuk mengonversi dokumen cetak menjadi data digital yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian, mikrofon digunakan untuk mengambil data berupa suara ke komputer. Ada juga touchpad yang digunakan untuk membuat gerakan kursor di layar komputer. Kemudian ada trackball, digunakan untuk memasukkan perintah gerakan kursor. Ada touchscreen, melakukan navigasi dengan mengusap layar komputer. Dan yang terakhir ada joystick, yang digunakan untuk menggerakkan objek pada komputer. Nah, ini merupakan gambar dari contoh perangkat input. Ada salah satunya ada scanner, keyboard, touchscreen, dan mouse. Kemudian, perangkat pemproses yang digunakan untuk memproses data yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan, dan juga digunakan untuk menerima masukan dan meneruskan hasil pemroses data tersebut ke perangkat keluaran. Perangkat pemproses juga merupakan otak komputer yang dikerjakan oleh mikroprosesor atau prosesor. Kemudian ada perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil pemroses yang dikerjakan oleh prosesor. Hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk cetak atau hard copy ataupun soft copy. Perangkat ini mengubah informasi digital menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Beberapa contoh perangkat output, salah satunya ada printer yang digunakan untuk mencetak informasi yang ada di dalam komputer ke kertas atau yang biasa kita sebut hard copy. Contohnya ada printer thermal, printer inkjet, ada printer laserjet, dan masih banyak lagi.
Kemudian ada data projector atau alat yang digunakan untuk mengambil image dari layar komputer dan diproyeksikan ke layar yang lebih besar. Kemudian ada speaker untuk menghasilkan suara agar lebih terdengar oleh manusia. Kemudian ada monitor VDU atau Visual Display Unit yang digunakan untuk antarmuka secara visual dengan komputer dan tampilannya seperti sebuah televisi. Kemudian ada plotter seperti printer namun ukurannya lebih besar, mampu mencetak pada kertas ukuran A0. Kemudian ada matching tool. CAM atau Computer Aided Manufacturing digunakan untuk pembuatan berbagai produk fungsi yang berulang dan dikendalikan oleh sekumpulan instruksi komputer. Ini merupakan gambar dari beberapa contoh perangkat output yang terdiri ada printer, display monitor, 3D printer, bahkan speaker. Terima kasih penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Mbak Dina, silahkan Mbak. Baik, terima kasih Kak Ega. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Konsep dasar. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan digunakan bersama perangkat keras. Suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software yaitu 1. Komponen hardware, personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan. 2. Komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter driver dan protokol jaringan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Metode untuk membuat topologi jaringan memiliki banyak variasi, tergantung pada pilihan dan kebutuhan penggunanya. Macam-macam topologi. 1. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. 2. Topologi ring. Topologi ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Ketiga, topologi star. Topologi ini jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan mode yang berada di jaringan pusat. Keempat, topologi tree. Jaringan berbentuk pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Kelima, topologi mesh. Topologi mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Keenam, topologi hybrid. Merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Protokol jaringan. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa mode saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan.
Jenis protokol jaringan. 1. Token ring. Jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Kedua, UDP atau User Datagram Protocol. Jenis protokol lapisan transport atau TCP atau IP yang mendukung komunikasi unreliable atau tidak andal. Ketiga, ICMP atau Internet Control Message Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer. Jenis-jenis jaringan. 1. Jaringan berdasarkan area jaringan. Selain dikenal dengan pembagian jaringan berdasarkan cangkupan area, sebenarnya pembagian jenis jaringan komputer ini juga dikenal berdasarkan geografisnya, skala, maupun jaraknya. Contohnya yaitu Personal Area Network atau PAN, Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN. Kedua, jaringan berdasarkan fungsinya. Contohnya, jaringan server klien. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, jaringan komputer terbagi menjadi server klien dan peer-to-peer. Jaringan server klien mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien. Contoh gambarnya ini. Kedua, peer-to-peer. Jenis jaringan ini memberikan peran yang sama untuk semua komputer. Jadi, satu komputer bisa berperan sebagai server dan klien sekaligus. Dan ini contoh gambarnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.